وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Pertanyaan 3 insya Allah. Saya bertanya nanti Al-Ustadz Bambang bisa menjawab melalui video, karena pertanyaan saya bersifat umum, maka saya minta jawabannya juga bersifat umum. Artinya umum itu bisa disaksikan oleh seluruh yang mengikuti nggak seluruh juga, maksudnya yang di YouTube lah. Mohon 3 pertanyaan ini, saya hanya tanya 3 pertanyaan, mohon dijawab melalui video yang diupload, diunggah di YouTube panjenengan atau YouTube siapa. Katanya YouTube-nya pengikutnya sudah 100.000 lebih ya. Jadi Jogja ini kan punya YouTube sampai 100.000 lebih, dari jamaahnya 15 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Semoga kita tetap dalam istiqomah dalam kebenaran. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah fa insyaallah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Baru-baru ini 1-2 hari ini saya mendapatkan rekaman dari hasil penerobosan pusat yang dilaksanakan di Jakarta Selatan 2. Jadi bagi bapak-bapak pengurus supaya mensweeping, terutama tim bersih-bersih Jakarta Selatan 2 untuk melaksanakan bersih-bersih, bagaimana supaya benar-benar tahu bunglon-bunglon yang ada di daerahnya masing-masing. Di antara rekaman itu adalah rekaman Al-Ustadz lulusan Mekah, yaitu siapa? Al-Ustadz Bambang LC, salah satu 5 ulama yang telah diwisuda dari Makkahul Mukarramah atau Ma'had Haram. Sedikit saya bercerita tentang posisi beliau. Beliau adalah seorang thalib gelombang yang kedua, insyaallah, setelah kepulangan Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, Ustadz Abdullah Mas'ud, semuanya LC. Kemudian 3 ustadz ini dikeluarkan dari jamaah Jokam. Barulah 5 ulama yang muda-muda, kemudian setelah lulus juga ditarik kembali, yaitu seperti Ustadz Bambang, kemudian Ustadz Fawas, dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Saya hanya nanti bertanya, nanti di dalam rekaman beliau kurang lebih ada 1 jam, cuman ini saya dipotong oleh sawan saya, ada 13 menit. Nanti disimak ya, di akhir nanti disimak. Beliau setelah pulang di Indonesia, 5 orang ini sekitar tahun 2020, 2021, memang terdengar kabar beliau sedang pulang di Indonesia dan belum diberikan panggung untuk mengisi pengajian. Kurang lebih selama 2 tahun dites akidahnya, bahasa seperti itu. Dites loyalitasnya. Sebenarnya bukan akidah ya, loyalitasnya terhadap jamaah. Karena sudah kecolongan, banyak yang keluar dari Jokam, terutama kalangan-kalangan intelektual, kalangan-kalangan ahli ilmu. Lah, setelah 2 tahun nanti dites loyalitasnya bagaimana, maka setelah itu barulah diorbitkan. Kita sebagai mantan saat itu juga berharap beliau berlima, termasuk Ustadz Bambang, bisa merubah secara perlahan, secara persuasif, tapi
Allahu a'lam. Allah lah yang maha tahu, dan kita juga tidak boleh menghendaki, tidak boleh mendahului kehendak Allah, dan tetap sampai sekarang kita husnudzan billah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Kemudian sampai saat ini alhamdulillah apa yang menjadi cita-cita bapak-bapak pengurus Jokam akhirnya tercapai sudah, yaitu mereka berlima dinyatakan sebagai orang yang loyal pada jamaah Jokam, dan akhirnya diorbitkanlah mereka berlima ini. Nah, termasuk salah satunya adalah Al Ustadz Bambang LC, yang saat ini sudah mulai nerobos di daerah-daerah dan menjadi penguat bahasan-bahasan jamaah, bahwa dengan ceramahnya Ustadz Bambang ini membuat jamaah semakin mantap, ya, membuat orang-orang yang keluar semakin getun. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, di dalam ceramah panjangnya saya hanya bertanya di awal ya, saya tidak akan mengomeni setelah itu. Jadi video saya nanti panjang kurang lebih ya sampai 15 sampai 20 menit. Nanti yang banyak itu di Ustadz Bambang. Yang pertama, di menit-menit yang ke-9 beliau menjelaskan tentang masalah kitab, yaitu ada 3 pertanyaan, 3 insya Allah. Saya bertanya, nanti Al Ustadz Bambang bisa menjawab melalui video, karena pertanyaan saya bersifat umum, maka saya minta jawabannya juga bersifat umum. Artinya umum itu bisa disaksikan oleh seluruh yang mengikuti nggak seluruh juga, maksudnya yang di YouTube lah. Yang pertama, pertanyaan saya, beliau membenarkan tentang Bapak Imam menasihatkan untuk kembali kepada Quran hadis, ya. Jangan kitab-kitab karangan, jangan, harus pokoknya kembali kepada Quran hadis, jangan kitab-kitab karangan. Kemudian beliau menganalogikan tentang penarikan buku-buku ketika zaman Umar, insya Allah ya, kalau nggak salah, suaranya nggak pada jelas ya, itu tentang penarikan buku, falsafat yang dikarang oleh Yahudi Nasrani atau orang-orang Yunan, kurang lebih seperti itu. Maka beliau mengkiaskan penarikan buku-buku itu, atau penarikan buku-buku atau dikembalikannya jamaah kepada Quran hadis itu sebagai pengamanan, sudah pas kejadian itu. Ya, lalu kembali kepada kutubus sittah saja, kan gitu toh, kembali kepada kutubus sittah saja dan Quran saja. Di sela-sela itu dalam cerita panjangnya beliau menceritakan masalah Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah tentang pensifatan Allah. Dia menjelaskan gini. Nah, saya juga rancu dalam pembahasan itu juga rancu. Kenapa? Karena beliau menjelaskan tentang kembalinya kitab-kitab kepada kutubus sittah, tapi kenyataannya dia menjelaskan tentang Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah. Sedangkan akidah Mu'tazilah itu banyak dijelaskan dalam kitab-kitab akidah Tuhawiyah, akidah Al-Wasitiyah, Al-Mu'tazilah fi akidatihi, ya, dan lain-lain banyak lah. Nah, maka saya ingin bertanya kepada Ustadz Bambang, yang pertama adalah sebutkan saja kitab-kitab apa yang tidak boleh dibaca. Nah, sebutkan saja kitab-kitab apa saja yang tidak boleh dibaca. Yang jelas itu. Saya ingin penjelasan. Sebutkan saja. Kalau antum kembali kepada kutubus sittah saja, ya sudah, sebutkan saja, rilis saja. Pertama ya, mohon disebutkan kitab aja apa saja yang tidak boleh dibaca dan boleh dibaca atau boleh dipelajari. Yang pertama. Yang kedua, beliau menjelaskan tentang jamaah, menjelaskan tentang wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, mohon dijelaskan secara jamaah yang benar. Bagaimana menurut Anda jamaah yang benar yang setelah Anda pelajari di Makkah? Dua, bagaimana menurut Anda tentang jamaah, pemahaman jamaah yang antum pelajari selama kurang lebih berapa tahun di sana, tentang jamaah yang sebenarnya bagaimana? Apakah sesuai dengan Jokam atau tidak? Karena di situ masih multi tafsir. Ya. Yang ketiga,
yang terakhir 3 aja nggak banyak-banyak ya. Ada saya bertanya, sama nggak pelajaran antum dengan kakak-kakak kelas antum? Pelajaran yang antum terima di Makkah dengan kakak-kakak atau ya Ustadz Khalil dan kawan-kawan yang pulang lebih awal itu sama atau tidak? Mohon 3 pertanyaan ini, saya hanya tanya 3 pertanyaan, mohon dijawab melalui video yang diupload, diunggah di YouTube panjenengan atau YouTube siapa. Katanya YouTube-nya pengikutnya sudah 100.000 lebih ya. Jadi Jogam ini kan punya YouTube sampai 100.000 lebih, dari jamaahnya 15 juta. Nah, mohon diunggah 3 pertanyaan. Saya hanya ingin bertanya 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, sebutkan kitab-kitab, Anda bisa menjelaskan kitab-kitab tentang masalah Mu'tazilah. Lalu jamaah disuruh kembali kepada Utub Ustaz saja. Lalu jenengan bukankah itu membaca kitab-kitab karangan juga? Mohon dijelaskan. Yang kedua adalah jelaskan tentang jamaah yang sebenarnya itu bagaimana dibuka surah perincian. Nah, yang ketiga adalah saya bertanya, sama nggak ajaran panjenengan dengan kakak-kakak kelas jenengan? Jazakumullah khairan katsiran. Salam akal sehat, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana, saya tunggu Ustaz Bambang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disimak rekamannya ya. Jadi simak rekamannya selama 13 menit kurang lebih. Insya Allah ada poin-poin di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian 2 perkara. Jika kalian mau berpegang teguh dengan 2 perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah Nabi Allah yaitu Al-Hadis. Kalau dari pertama dan dari kedua itu menunjukkan bahwa pedoman orang iman di dalam beribadah kepada Allah Al-Quran, kitabnya Allah. Dari yang ketiga ini menjelaskan bahwa selain Al-Quran ada kitab lain yang juga harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi orang iman, yaitu Al-Hadis. Dan Nabi memberikan jaminan siapapun yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, mau mengamalkan Quran hadis, mau mengkaji mendalami Quran hadis, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Ini 2 pedoman, 2 kitab yang harus jadi pegangan setiap orang iman. Tidak boleh berpegang pada selain Quran dan hadis. Walaupun Umar di zaman Nabi, beliau pernah mendengar beberapa cerita, mendengar beberapa hadis dari orang Yahudi. Hadis-hadis yang mengherankan, kita yang membuatnya selalu ingin terus-menerus untuk mendengarkannya. Sebagai riwayat, dia datang kepada Nabi dengan membawa beberapa lembaran kitab Taurat. Terus oleh Nabi langsung dimarahi. Hai Umar, apakah kamu masih ragu-ragu dengan saya bawa? Kok kamu sekarang datang ke sini membawa lembaran-lembaran kitab Taurat? Apakah kamu ragu-ragu dengan apa yang saya bawa? Alam Nabi dari Tuhan Nabi ya, bukankah yang saya bawa itu kitab yang benar, bisa dipahami oleh siapapun? Apakah kamu tidak merasa cukup dengan Quran dan hadis? Langsung Nabi dimarahi. Dan Nabi mengatakan, innahu tidak ada Musa kainan umpama Nabi Musa itu sampai sekarang ini masih hidup, maka itu yang disebut bahwa kecuali harus mengikuti saya. Artinya apa? Meskipun Musa itu seorang Nabi, pernah diajak berbicara langsung ke Allah, diberi kitab Allah, kalau hari ini dia masih hidup, maka tidak cukup mengamalkan kitab Allah, harus mengikuti saya, kata Nabi, harus mengikuti Quran dan hadis. Makanya di dalam jamaah jadi jamaah harus berpegang teguh pada Quran hadis, itu ijazah dia pas, benar dan nggak salah. Ada itu dia jamaah di dalam beberapa kitab-kitab yang lain dan Quran hadis itu juga ijazah yang benar untuk membentengi jamaah-jamaah agar tidak terpengaruh. Karena
kenyataannya berjamaah orang-orang zaman dulu terutama Mu'tazilah, salah satu golongan sesat mulai yang muncul yaitu sejak zaman para sahabat, itu tersesat karena membaca kitab-kitab filsafat yang diterjemahkan dengan bahasa Arab. Pada tahun mulai zaman Umar itu kan perkembangan Islam sampai ke Eropa, kemudian banyak kitab-kitab filsafat yang di Eropa itu diimpor ke negara Arab, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Arab. Mulai saat itu orang mulai banyak membaca kitab-kitab filsafat. Saat itu mulai banyak orang yang tersesat, terutama orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu kelompok yang tersesat. Mereka tidak meyakini sifat-sifatnya Allah, tidak percaya dengan sifat-sifatnya Allah, tidak percaya kalau Allah itu menetap di atas arsy-Nya, tidak percaya, tidak percaya Allah turun di langit dunia ketika seperti kapan terakhir, tidak percaya Allah punya perasaan cinta senang dengan orang iman, tidak percaya Allah punya perasaan benci dengan orang-orang kafir, tidak percaya dengan sifat-sifatnya Allah. Kenapa? Mereka suka membaca filsafat. Filsafat itu kitab-kitab yang mengutamakan akli daripada cakli, mengutamakan akal daripada masuk. Kitab-kitab yang mengajak orang untuk berpikir lebih logis, lebih masuk akal. Mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah itu berada di arsy-Nya, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kalau kita mengatakan Allah berada di arsy, berarti Allah butuh tempat. Kalau kita mengatakan Allah butuh tempat, berarti Allah bersama dengan makhluknya. Dan itu artinya dia tidak percaya Allah berada di atas arsy. Bahkan sampai ada yang lebih jauh lagi sesatnya, sampai tidak mengakui Allah itu tidak ada, meyakini Allah tidak ada. Karena kesesatan akalnya sendiri, karena membaca buku filsafat itu, dia mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Coba bayangkan kata-kata mereka. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Kalau kita mengatakan Allah berada di atas, berarti kita sama saja menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena setiap makhluk itu dimanapun dia berada di atasnya sesuatu. Contohnya kita sekarang duduk di kursi, berarti kita berada di atasnya kursi. Kalau kita mengatakan Allah di bawah, itu juga sama menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk itu bertempat di mana saja, itu di atasnya pasti ada sesuatunya. Contohnya ketika dia berada di dalam rumah, berarti di atasnya ada atap rumah. Ketika dia keluar dari rumah, di atasnya ada pohon atau ada langit. Allah itu tidak di kanan, tidak di kiri. Kalau kita mengatakan Allah ada di sebelah kanan, itu juga sama menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk itu berada di mana saja, itu di sebelah kanannya ada benda, sebelah kiri juga ada benda, depannya juga, belakangnya juga. Artinya apa ini? Artinya orang-orang Mu'tazilah pada ajarannya bulan itu meyakini bahwa Allah itu tidak ada. Allah tidak ada. Sampai seperti itu sesatnya. Karena membaca buku-buku filsafat, punya pemahaman Allah tidak di langit, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti apa? Allah tidak ada. Allah tidak ada itu untuk pemahaman mereka. Itu tersesat karena apa? Suka membaca buku-buku filsafat. Dan dalam jamaah sudah kaji Quran hadis, buku musika dalam kitab Quran. Kalau kita kata kaji buku musika, buku kita kata kaji syarat-syarat perdalam, kalau kata kaji tafsir-tafsirnya, buku kadir, kembali dan lain-lain diperdalam. Umur kita ini berapa jamaah? Umur kita ini paling 60, 70, mentok-mentok 100. Umur papa kita 100 tahun untuk memperdalam Quran dan hadis. Gak cukup jamaah, gak cukup. Itu kok mau kaji kitab-kitab
memahami kewajiban berjamaah dalam menetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Memahami kewajiban berjamaah di dalam menetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya orang di dalam menetapi agama Islam yang berdasarkan Quran dan Hadis harus berjamaah, harus bersama. Ini hukum menetapi jamaah, ini hukumnya wajib. Ini harus dipahami oleh setiap seluruh jamaah. Waqala dan berfirman sama Allah Ta'ala yang maha luhur, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah. Prakteknya menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Ini tentunya tidak ada orang yang mampu. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi, tidak ada yang mampu. Karena manusia punya hawa nafsu, punya kemampuan yang terbatas. Untuk melaksanakan perintah ini tidak ada yang mampu. Makanya ini dimasuk nasihatnya surat Al-Baqarah ayat 16. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sakmo kemampuan kalian. Kalau menurut ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha haqqa tuqatih, itu berarti di dalam menjalankan perintah Allah itu semua kerjakan, tidak boleh ada satu yang ditinggalkan. Begitu juga dalam menjalankan tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak ada orang yang mampu, maka di masuk surah Al-Baqarah ayat 16 misalnya itu fattaqullaha mastata'tum wala tamutunna, dan jangan mati sebelum kalian illa kecuali wa antum, dan kalian itu muslimuna, orang-orang yang Islam. Pertahankan agama Islam kita yang hadir jamaah sampai betul khotimah, sampai mati. Waqtasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, pada tali Allah, jami'an, dengan berjamaah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah kalian. Dalam dua ayat ini Allah memberikan perintah kepada orang iman dengan 3 perintah. Perintah yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang iman diperintah untuk mempertahankan keimanannya sampai usul khotimah, sampai meninggal dunia dalam keadaan iman. Perintah yang ketiga waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah menetapi jamaah dan menjauhi firqah. Perintah menetapi jamaah dan menjauhi firqah. Saudara jamaah, sebenarnya ketika Allah perintah orang iman untuk bertakwa, itu perintah bertakwa itu sudah mencakup perintah mempertahankan iman sampai usul khotimah dan perintah untuk berjamaah. Karena perintah bertakwa ini perintah yang bersifat umum, melakukan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Sebenarnya Allah bertakwalah pada orang iman. Begitu saja Allah beriman, begitu saja tidak cukup. Allah nggak perintah pertahankan iman sampai mati, itu sudah cukup. Karena yang bisa dipahami dari kaitan perintah pertakwa itu ya menjalankan semua perintah. Dan dalam perintah Allah adalah mempertahankan iman sampai mati. Dan dalam perintah Allah adalah tetapi jamaah. Lalu kenapa dalam ayat ini setelah Allah perintah orang iman bertakwa, perintah yang bersifat umum, Allah perintah yang dengan perintah yang bersifat khusus, yaitu mempertahankan iman dan melatih jamaah. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk mempertahankan iman sampai mati dan perintah untuk melatih jamaah ini perintah yang hukumnya wajib. Allah ingin orang iman mempunyai perhatian khusus terhadap 2 perintah yang terakhir ini. Begitu maksudnya. Seperti firman Allah, hafizu ala sholawati, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala sholawati, jaga sholat 5 waktu. Mulai apa? Zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh.
Setelah Allah perintah Abu Salawati, Allah berfirman, dan sholatnya. Apa sholatnya di sini? Sholat asar. Sebenarnya kalau Allah hendak berfirman, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر